Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Babu qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, lima tuhajun, mengapa kalian saling berbantah-bantah fi Ibrahim, terkait tentang Ibrahim. Kalian mengklaim Ibrahim adalah Yahudi Nasrani, sampai kepada firman Allah, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah musyrik. Setelah sebelumnya Allah berfirman, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi Nasrani, namun beliau adalah sosok yang hanif. Apa makna al-hanif? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an siwahu, yang senantiasa menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah dalam hal peribadatan. Musliman, dia adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah seorang yang musyrik. Nah, kita baca di sini ya penjelasan dari Syekh di sini. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, tafadhal ya, Rafi. Lama da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam wa qala inni Rasulullah jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi qalu la nattabi'uka nahnu ala dini Ibrahim wallahu jalla wa ala radda 'alaihim wa qala inna awwalan nasi bi Ibrahim alladhina tabauhu وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يعني أن كل منكم يدعي أن إبراهيم على دينه، واليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا. يا سبحان الله. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, Syekh Shalih Al-Fauzan, ahlul kitab, mereka adalah Yahudi Nasrani karena mereka diberikan kitab. Lamma da'ahum, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan mereka kepada Islam, maka Rasul bersabda, inni Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah Rasul untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang milik Allah lah segala langit dan bumi, segala apa yang ada di langit, yaitu kerajaan langit-langit dan bumi. Mereka menyatakan, la, tidak, la nattabi'uk, kita tidak akan mengikuti engkau. Nahnu ala dini Ibrahim, kami sudah berada di atas agama Ibrahim. Ini klaim mereka. Maka Allah radda alaihim, membantah mereka dengan firman-Nya, inna awlan nas, sesungguhnya orang yang paling berhak fi Ibrahim, sebagai pengklaim dialah pengikut Ibrahim, lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikuti Ibrahim, wa hadan nabiyyu, yaitu nabi ini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Karena nabilah yang berada di atas akidahnya Ibrahim. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Summa auhayna ilaik, kata Allah kepada Rasul,
Kemudian kami wahyukan kepada engkau anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah orang-orang yang musyrik. Maka memang Allah SWT mewahyukan kepada Nabi untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Karena agama Ibrahim agama yang bertauhid, agama yang hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Memberikan kecintaan hanya kepada Allah, tidak memberikan kecintaan kepada selain Allah dalam hal ibadah. Nah, kemudian wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab lima tuhajju Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantah tentang Ibrahim? Yakni anna kullan minkum, yaitu masing-masing dari kalian, yadai anna Ibrahim ala dinih, bahwa Ibrahim berada di atas agamanya. Yahudi mengklaim Ibrahim adalah pengikut Yahudi, Nasrani mengklaim Abraham adalah pengikut Nasrani. Bal Yahud yaqul inna Ibrahim kana Yahudiyan, wa Nasara taqul inna Ibrahim kana Nasraniyan. Subhanallah, kata Syekh. Baca berikutnya di sini. Ya. Siapa? Hafid. At-Tauratu nggak nyimak ya. Subhanallah. Ganti. Pak Sofyan. Lam Loh, nazala yanzilu. Lam tunzal illa ba'da Ibrahim bimuddatin tawilatin. Fakaifa yakunu Ibrahim Ibrahimu isim. Fakaifa yakunu Ibrahimu Yahudiyan aw Nasraniyan, ada yakdibul waqi'. Waqi' kenyataan yang mendustakannya. Waqi' itu fa'il. Yukadzibuhu al-waqi'u. Terus wallahu ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wa ma unzilat at-Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Hadza la yuqalu yaqulu, jangan diganti-ganti hurufnya. Adalah yaquluhu adalah yaquluhu akilun innal mutaqaddim anna bainantum annal mutaqaddima yattabi'ul mutaakhira balil aqsu was sahihu al-mutaakhiru yattabi'ul mutaqaddimu al-mutaqaddima maf'ul yattabi'ul mutaqaddima falaysa Ibrahimu isim, falaysa Ibrahimu Yahudi bi Yahudi di anna Taurata ma unzilat illa ba'dahu. Dharab maf'ul fi mansub. Terus wala bi nasrani fal injilu nuzila ba'dahu ala Isa alaihi wasallam. Fahada minal ba'thi. Minal ba'thi huruf ain duluan itu. Minal abasi. Minal abati bil uquli wa tadlili wal maksubi. Al maksubi, gak ada wawnya. Pelan-pelan bacanya, Masya Allah. Ya, pelan-pelan bacanya. Santai aja. Antum ini baca gak kayak lagi kejar setoran Kopaja. Santai aja. Dari mana tadi? At-Taurah, ini ya, Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim di atas agamanya. Ya. Saya perhatikan. Kata Syekh di sini, Taurat, Injil mata unzilat, kapan sih diturunkan?
Lam tunzal, tidaklah diturunkan illa ba'da Ibrahim bimuddatin tawilatin, kecuali setelah Ibrahim dalam durasi waktu yang panjang sekali. Perhatikan, Ibrahim punya 2 istri. Satu istri yaitu Hajar, dari Hajar Ismail lahirlah anak cucunya Rasulullah SAW dari Bani Kinanah. Kemudian dari satu lagi Sarah punya anak Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub inilah Israil. Ya, Yakub inilah Israil. Ya, apa di Al-Quran? Kullu ta'ami, ya, kanat hillu ila Israil. Nah, Israil itulah Yakub. Yakub. Dari Israil, dari Yakub Yusuf, Bunyamin, seterusnya hingga Daud, Sulaiman. Ya. Kemudian Yusuf, ya, Daud, Sulaiman, kemudian Zakaria, Yahya, sampai ke Musa, ya, Musa, Zakaria, Yahya, sampai ke Isa. Ya jauh kalau dikatakan Nabi Ibrahim beragama dengan suatu agama yang Rasulnya belum diutus, bahkan dari anak cucu dia. Nah, ini ngawur. Fakaifa yakun Ibrahimu Yahudiyan wa Nasraniyan? Ya, gimana ceritanya Ibrahim Yahudi atau Nasrani? Hadza yukadzibuhu al-waqi'u. Maka realita, kenyataan mendustakan hal ini. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajuna bi Ibrahim. Kenapa kalian saling berbantah tentang Ibrahim? Wa ma unzilat Tauratu wal Injilu. Dan tidaklah Taurat dan Injil diturunkan illa min ba'di, afala ta'qilun, kecuali setelah Ibrahim. Kenapa kalian tidak berpikir? Adalah yaquluhu aqilun. Ini tidak pernah diucapkan orang yang berakal. Annal mutaqaddima yattabi'u mutaakhira. Bahwa orang yang datang duluan mengikuti yang belakangan. Waduh, balil aks, namun kebalikannya, ini yang benar. Mutaakhir itulah yang mengikuti mutaqaddimah, yang datang duluan. Falaisa Ibrahimu bi Yahudi, nah, maka Ibrahim bukanlah Yahudi. Di anna Taurata wa ma unzilat illa ba'da. Karena Taurat tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Bukan pula Nasrani, Injil diturunkan setelah Ibrahim kepada Isa alaihissalam. Fahada minal abas bil uqul, maka ini bentuk abas, ya, bentuk main-main terhadap akal, wa tadlil al makshufi, dan penyesatan yang tersingkap, yang terbuka. Nah, Hafid. Ada arahnya. Wa huwa dinu jami'il anbiya'i wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadati wa ikhtalafa syara'i'uhum fa kullu syari'atin kanat li hajatin tilka ummati hasaba maslahatiha. فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه في كل وقت بحسبه فالذين آمنوا بالتوراة وعملوا بها في وقت العمل به كانوا كانوا مسلمين والذين آمنوا بالإنجيل وعملوا به في وقت العمل به كانوا مسلمين. Nah, perhatikan walakin kana hanifan. Ini setelah Allah berfirman maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukanlah Yahudi Nasrani. Walakin kana hanifan, namun dia adalah orang yang hanif. Apa itu? Mukhlishan lillahi azza wajalla bil ibadah. Yang memurnikan kepada Allah azza wajalla dalam hal ibadah. Ibadahnya hanya dimurnikan kepada Allah. Musliman, yaitu muwahhidan, bertauhid. Maka Islam adalah tauhid. Itulah agama jami'il anbiya, agamanya seluruh para nabi. Maka setiap syariat kanat li hajati tilkal ummah, maka syariat tersebut untuk kebutuhan umatnya. Hasaba maslahatnya, sesuai dengan maslahatnya.
Maka Islam adalah peribadatan kepada Allah wahdahu semata, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya, bima syara'ahu, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, fi kulli waqtin, di setiap waktu, bihasabihi, tentu sesuai dengan tuntutannya. Falladzina amanu bit-taurati wa amilu biha fi waqtil amali biha kanu muslimin. Maka orang-orang yang beriman kepada Taurat, mengamalkan Taurat di waktu beramalnya, di waktu masih Isa masih hidup, di waktu Musa masih hidup, maka mereka adalah muslimin. Maka orang yang beriman pada Injil, mengamalkan Injil di waktu beramalnya, maka mereka adalah muslimin. Maka mereka adalah muslimin. Nah, sampai sini ya. Nah, terus amal. Walladzina amanu bil Qur'ani wa 'amilu bihi fi waqtihi hum muslimuna. لأن الجميع موحدون فالتوحيد هو دين جميع الرسل والإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. Perhatikan. Maka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di waktu beramalnya, saat ini mereka adalah muslimun. Ya, kenapa? Karena semuanya adalah muwahhidun. Orang yang beramalkan Taurat di masa Musa, mengamalkan Injil di masa Isa, mengamalkan Al-Quran setelah diutusnya Nabi SAW, mereka adalah orang-orang bertauhid. Maka tauhid adalah agama seluruh para rasul. Al-Islam huwa dinu jami'ir rusuli alaihim assalatu wassalam. Maka Islam adalah agama seluruh para rasul alaihim assalatu wassalam. Kemudian ya, wa qawluhu wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal salihin. Maka barang siapa yang membenci agama Ibrahim, wa man yarghab, tidaklah kecuali dia membodohi dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Sedikit lagi amal dibaca. Man yatrukuha ar-rubbatu an syai'i tarkuhu amma ar-rubbatu fi syai'i fa innaha talabahu wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safaha nafsahu was-safahu wa al-khiffatu fil aqli fa huwa safihu fi nafsihi wa huwa yaz'umu annahu aqilun wa annahu hakimun wa madruk wa adroka yudriku, apa isim fa'ilnya? Astagfirullah. Mudrikun, apa nih anaknya? Wa mudrikun lil umuri walakinnahu fil haqiqati safihun. Hasbuk cukup. Ya. Firman Allah Ta'ala, wa may yarghab an millati Ibrahim, siapa yang membenci agama Ibrahim, ay yatrukuha, meninggalkannya. Faraghbah an syai' maknanya tarkuhu. Faraghbah an syai' tarkuhu. Atau antum boleh baca tarakahu, meninggalkannya. Adapun raghbah fi syai' dan muta'addinya dengan huruf fi, fa innaha talabahu, mencarinya, menyukainya. Raghiba'an, membenci, meninggalkan. Raghiba fi, menyukai, mencari. Paham sini? Nah, makanya ada hadis, wa man raghiba an sunnati, berarti apa? Siapa yang benci, tidak suka, meninggalkan sunnahku ini, falaisa minni, bukan golongan. Nah, maka millah Ibrahim adalah tauhid, al-ikhlas azza wa jalla, lillahi azza wa jalla. Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri.
Safah adalah khiffah fil aql. Ya. Khiffah. Akalnya rendah, kehilangan akalnya. Bahwa safihun fi nafsihi, maka dia bodoh pada diri sendiri. Wa yasumu, tapi dia menyangka annahu aqilun, dia berakal, wa annahu hakimun, dia orang yang penuh hikmah, bijak, mudrikun lil uqul, mengetahui berbagai hal. Lakinnahu fil haqiqati safihun. Padahal hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Nah, Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih فالذي يترك ملة إبراهيم ولقد اصطفيناه يعني اخترنا إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال أسلمت لرب العالمين أخلص دينه لله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام وكسرها وحطمها وتبرأ من أهلها وحصل له ما حصل من الإيذاء على ذلك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم يعني إذ قال لرب العالمين عز وجل ولا تنكد لغيره أسلم يعني إذ قال لرب العالمين يعني maksudnya apa? Fil amr itu. Nah, an qada. Nah, terus an qada yunkidu fil amrnya. Nah. Wala tunkidu li ghairihi. Baik, cukup. Maka falladhi yatruku millata Ibrahim safihun. Orang-orang yang meninggalkan, tidak mengamalkan agamanya Ibrahim, orang bodoh. Ya, walaqad istafainahu, sungguh kami telah istafainahu, ay yani ikhtarna, kami memilihnya Ibrahim alaihissalam di dunia ini, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Id qala lahu rabbuh, ketika Rabbnya berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka dia berkata, aku berserah diri pada Rabb al-alamin. Akhlasa dinahu, dia menyerah, memurnikan agamanya lillahi azza wa jalla, wa taraka ibadatal awsani wal asnami, meninggalkan peribadatan yang ditujukan kepada berhala dan ausan, ya, sama ya, berhala ya, patung-patung dan berhala. Beliau menghancurkannya, ya, menghancurkannya berkeping-keping dan berlepas diri dari pelakunya. Nah, ini bukan hanya berlepas diri dari agamanya, tapi juga dari pelakunya. Pelakunya dikafirkan. Lihat, ini penting ini. Lihat di Al-Quran, Allah bagaimana menjadikan Ibrahim sebagai sosok tauladan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna. Dan ketika mereka berkata, Ibrahim dan kaum orang-orang beriman bersamanya berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dan apa yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Kami ingkari kalian, dan telah tampak saat ini adanya permusuhan antara kami dan kalian, dan kebencian abadan, forever, selama-lamanya, hingga kalian beriman kepada Allah. Nah, ini maka Ibrahim berlepas diri kepada pelaku kesyirikan. Apa bentuk berlepas diri? Mengkafirkannya. Ya, maka orang-orang Yahudi Nasrani kafirkan, ahlul kitab kafirkan, musyrikin kafirkan.
Itu tuntutan tauhid. Memang mengkafirkan itu gak boleh sembarangan. Tapi orang kafir, orang musyrik, wajib dikafirkan. Itu tuntutan iman. Karena agama kita itu dibangun dari dua hal, an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Menetapkan peribadatan, menetapkan agama hanya kepada Allah, menafikan agama selain Allah, menafikan peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, dan mengkafirkan pelakunya. Bisa dipahami sini, ya? Bisa dipahami. Ini Ibrahim. Ya. Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Masya Allah. Telah nampak permusuhan, kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kepada Allah semata. Ya, mana lagi tadi? Wa hasala lahu ma hasala minal idza. Dan sungguh Ibrahim telah mendapatkan apa yang telah beliau dapati berupa gangguan antalik dari atas tindakan beliau, sampai beliau dihukum dengan hukuman yang dahsyat. Dilempar pakai ketapel besar untuk masuk ke tungku api yang menyala-nyala besar dalam gunungan api. Ditangkap dan mereka menyangka Ibrahim akan mati. Namun Ibrahim mendapatkan kesenangan yang luar biasa di situ. Ya, sejuk. Bukan cuma dingin, tapi menjadi keselamatan. Sehingga Allah berfirman, ya narku nibardan. Bukan cuma bardan aja. Kalau bardan mati menggigil nanti. Wahai api, jadilah engkau dingin. Wassalaman. Jadi adem ala Ibrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, ketika Rabbnya berfirman kepadanya, berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Ya. Maka Ibrahim mengatakan, saya berserah kepada Rabbul Alamin. Ya aslim mana, tunduklah kepada Rabbul Alamin Azza wa Jalla, dan jangan tunduk kepada selainnya. Jangan tunduk dalam memberikan ibadah. Nah, ini seorang ahli tauhid demikian. Kemudian lihat di matan berikutnya, wa fihi hadisul khawarij. Nah, dalam terkait ini juga terdapat hadis khawarij, faqad taqaddama, telah berlalu penjelasannya. Gantian dibaca di sini. Ya. Coba dibaca siapa? Nugraha. Mu'alif ya udah wafat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Asy-Syarih mazalah hayyan habibullah. في هذا الباب الحديث الذي في أول الباب الذي قبله ينطقون من الدين كما ينطق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا هذه بدعة خوارج. Nah, coba perhatikan. Itu maksudnya apa kata Syekh? Ai fi hadzal bab, dalam bab ini terdapat hadis yang di awal bab yang sebelumnya yang berukuna minad din kama yang berukuna sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari ramiyah, sasaran. Kemudian mereka tidak kembali lagi. Ini bid'ahnya khawarij, sudah berlalu. Kemudian qala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulanin laysu li bi awliya'a wa innama awliya'i al-muttaqun. Kemudian dalam hadis itu juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ala Abu Fulan, keluarga Abu Fulan bukanlah wali-waliku, ya, bukanlah loyalisku. Namun awliyai, wali-waliku, loyalisku adalah orang-orang yang bertakwa. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Wa fihi indahuma, dan di footnote ada
innama waliyya Allah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Nah, lanjut sedikit sama Nugraha. Qawluhu wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulan. Langsung aja syarahnya. Laisu li bi awliya'a min al-walayati wa hiya al-mahabbatu amma al-wilayatu bil kasri fa hiya al-mulku was-sultatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u mimman laysa ala dini tauhid walau kana min aqaribihi bin nasabi fa innahu la yuhibbuhu wa laysu lahu bi awliya. Nah, hasbuk. Ya, kata Nabi, keluarga si Abu Fulan bukan loyalisku. Aulia itu dari kata walayah, bukan wilayah. Apa walayah? Mahabbah. Ya, bukanlah orang-orang yang aku cintai. Adapun wilayah bil kasrah, dengan kasrah bil kasri, huwa fahiya al mulku wa sultan. Itu maknanya kekuasaan, kerajaan. Maka Rasul SAW yatabarra'u mimman laisa ala dini tauhid. Maka Rasul SAW berlepas diri dari orang-orang yang tidak berada di atas agama tauhid. Walau kana min aqaribihi bin nasab. Walaupun orang tersebut adalah bagian kerabat beliau secara nasab. La yuhibbuhu, Nabi SAW tidak mencintainya. Wa laysu lahu bi awliya. Dan mereka bukanlah wali-wali Nabi, orang-orang yang dicintai Nabi. Walaupun itu pamannya Abu Lahab, ya, Abu Thalib. Kalau Abu Thalib dicintai ya karena ada faktor paman. Yang kedua, faktor merawat Nabi sejak kecil. Yang ketiga, faktor karena menolong dakwah. Dan kecintaan di sini bukan kecintaan agama. Kecintaan tadi itu semua 3 hal. Nabi SAW manusia biasa. Innama ana basyarun yuha ilayya. Nabi kan cuma bashar. Ada punya cinta, walaupun ya itu bukan mukminin, bukan muwahhidin. Tapi cintanya itu cinta ke qarabah. Ini wajar. Ya, makanya Allah tetapkan adanya mahabbah, adanya kecintaan Rasul kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Nabi tidak dapat memberi hidayah kepada Abu Thalib, orang yang kau cintai sekalipun. Allah menetapkan adanya mahabbah dari Rasulullah SAW kepada Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Namun mahabbah di sini hanya qarabah. Itu pun setelah kafir dia sudah khalas, nggak ada lagi. Ya, bahkan jangankan Rasul, anaknya aja Ali bin Abi Thalib menyatakan apa ketika bapaknya mati? Inna ammaka asy-syaikha ad-dhala qad mata. Sesungguhnya pamanmu wahai Rasul, padahal bapak dia sendiri. Dia ngomong enggak, bukan bapakku, tapi ngomong apa? Pamanmu wahai Rasul. Orang tua renta yang sesat itu telah isdad, telah mati. Lihat itu, lihat. Lihat, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah memenggal kepala bapaknya sendiri di perang Badar. Allah celaka, Allah puji. Allah puji. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu abna dan seterusnya. Allah puji. Ini enggak main-main. Ya, jadi kalau kerabatan itu ya tidak mengharuskan mendapatkan kecintaan yang spesial. Kalau dia kafir, khalas. Ya. Yakni lanjutannya. Tafadhol, dibaca di sini. Arga. Dibaca arga. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni la yuhibbuhum ma damu ala ghairi dinihi sallallahu alaihi wasallam. Walakin awliya'u
ar-rasul. Boleh lakinya dia aqaf. Kalau lakinya temannya inna, aulia. Walakin awliya ar-rasul. Tuh. Kalau antum mansub aulianya lakinna. Walakin awliya war-rasuli Umul muttaquna. humul muttaquna sawa'un kanu min aqaribihim aw min ghairihim. Fa Salmanu al-Farisiyu wa Bilalu Wa Bilalu bin Rabahi Ibnu Rabahin al-Habashiyu wa Suhaibun ar-Rumi. Haulai laisu min aqaribihi wa innama hum minal mawali. Mawali jamak dari maula. Kalau maula itu apa? Budak yang dibebaskan. Bekas budak. Terus Hada soru aqrabun khobar soru soru aqraban nasi aqraban nasi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. wa ahabbuhum Ahabbahu fa'il madi, ahabba yuhibbu. wa ahabbahum ilaihi li'annahum mu'minuna bainama Abu Lahabin aduwwun lahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa Ammuhu akhu abihi. hasbu. Ya. Terus lanjut. Wa ma'ahada Faqad tabarra'a minha sallallahu minhu Abu Lahab minhu sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Hasbuk cukup. Nah. Ya, agak bacanya udah lumayan. Nah, ada kemajuan itu, ya. Belum nyampe 2 bulan ya. Berapa di sini? Sebulan. Sebulan setengah. Nah. Dari mana tadi bacanya Arka? Yakni la yuhibbu. Apa maksudnya? Yaitu Rasulullah SAW tidak mencintai mereka. Madamu ala ghairi dini SAW. Selama mereka tidak berada di atas agama selain Rasul. Namun wali Rasul, orang yang dicintai Rasul, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana sabda Nabi, innama waliya Allahu wa salihul mu'minin. Nah, ini walinya Rasul. Sawa'un kanu min aqaribihi aw min ghairihim, apakah mereka kerabat Rasul atau bukan? Salman al-Farisi, Bilal bin Rabah al-Habashi, Suhaib ar-Rumi, mereka bukanlah kerabat Rasul. Innamahum minal mawali, mereka adalah bagian dari mawali, jamak dari maula, bekas-bekas budak semua. Wa ma'adha, namun demikian saru aqraban nasi ila Rasul sallallahu wa habbahum ilaihi, mereka adalah orang yang paling dekat kepada Rasul sallallahu, ya, dan orang yang paling dicintai oleh Rasul. Rasul mencintai mereka. Li'annahum mu'minun, kenapa? Karena mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman begitu. Ya, lihatnya agamanya. Makanya dulu para ulama salaf, ya, suka kirim salam buat ahlu sunnah. Kamu dari mana? Dari sana, dari sebuah negeri A. Kirim salam buat ahlu sunnah yang ada di sana. Itu lihat agamanya. Jadi sesama muslim itu ada kecintaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ada kecintaan. Kecintaan itu ada. Ya, walaupun enggak kenal. Enggak kenal. Lihat Umar bin Khattab mau bunuh Rasul. Masuk Islam. Cintai Rasul. Rasul cinta. Khalid bin Walid, pasukannya yang membuat kocar-kacir kaum muslimin di perang Uhud. Lihat, dicintai Rasul, Rasul pun mencintai dia. Nah, dia pun mencintai Rasul. Wahsy gak tanggung-tanggung. Yang nombak pamannya Rasul SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, radhiyallahu anhu. Masuk Islam. Mau nggak mau ya udah dapat kecintaan. Ya, walaupun ada sisi manusiawi, ya, tapi udah ada lagi. Semua begitu. Ya. Ini
Ada kecintaan. Ahlus sunnah juga begitu. Maka dulu ulama kirim salam buat ahlus sunnah di sana. Nah, lihat tuh. Lihat patokannya itu, ya. Wali-wali kita itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa. Itu patokannya. Bukan yang sama stiker radionya. Itu bid'ah itu, hizbiyun. Lihat, oh stiker radionya beda. Lah, enggak ada mahabbah. Itu bid'ah itu. Mubtadi' dol kayak begitu. Walaupun dia ngaku berada di atas sunnah, namun dia terjebak dalam bid'ah, sesat, ya, menyesatkan. Enggak ada kayak begitu. Ya, lihat dia sunnah atau enggak. Kaum muslimin, lihat tampilannya kaum muslimin, tidak ada kecintaan. Ya, dia kaum muslimin, ada kecintaan sesuai dengan keimanan dia. Kita berlepas diri dari dia sesuai dengan penyimpangan dia. Tapi masih tetap dapat wala, loyalitas kita untuk dia. Paham gak di sini? Anies Baswedan tempur sama Ahok. Anies Baswedan na'rifuhu, kita gak kenal dia siapa dia. Kita gak kenal dia. Kita gak tahu dia siapa. La na'rifuhu wa la na'rifu abahu. Kita gak kenal dia, gak kenal bapak dia siapa. Wa la na'rifu auladahu. Kita kenal anak-anak siapa. Nah, tapi kita tahu dia siapa? Huwa mu'min, dia muslim. Udah kelas. Ketika dia digoyang oleh liberal, oleh sekuler, lah kecintaan, kita mesti bela dia. Nggak ada urusan. Nah. Tapi dia partai politik bodoh amat. Nah, dia mukmin, gitu. Paham nggak tuh? Ya. Peserta aksi 212, la na'rifuhu wala nuwafiquhu bil asya. Kita banyak gak sepakat dengan mereka, kita gak kenal mereka. Ya. Wala na'rifu haqiqatahu, kita nggak tahu hakikatnya. Mau urusan politik kayak mau apa kayak. Namun tatkala mereka sudah digoyang oleh kaum kafirin, oleh kaum asing-asing kafirin, pluralis, liberalis, ya, kaum kufar dari kalangan sekulerisme, ya, kalau dari kalangan liberalis, orang-orang kafir semua itu, maupun dari kalangan zindik, ya, Islam Nusantara, wow, udah nggak ada urusan, kita bela dia. Nggak ada urusan itu, urusan apa? Udah dia mukminun, udah jelas, mukminun. Ngerti nggak? Hah? Ntar ditahdir, bodoh amat. Hari gini kok bodoh sekali, masih dipermainkan mereka ini. Agama di atas segalanya. Agama di atas segalanya. Ntar tahdir balik, susah amat kok. Tahdir balik, serang balik, doain mereka. Gak mau kita cap dia juga. Kalau mereka bisa ngecap, kita juga bisa ngecap mereka. Mereka adalah orang bodohiun. Yang malah bela asing-asing. Kemana akidah mereka? Kemana loyal al-wala wal barok mereka? Kaum muslimin disudutkan kaum kafirin. Kok malah bela-bela kaum kafirin? Kemana otak? Kemana akidah? Lepas. Kemana? Dibutakan. Oleh apa? Ini walaupun mereka mubtadi'un, mereka mukminun. Kan gak dikafirkan. Kecuali dikafirkan. Ayo soroha kafirkan. Murtad mereka semua. Baru jelas. Nah, bisa jadi peserta 212 asyar lebih buruk daripada kaum kafirin. Boleh. Kalau dimurtadkan. Murtad gak? Oh enggak, kami bukan takfiri. Ya udah kelas. Mereka mukmin. Nah, ngerti gak sini? Nah, ini kadang-kadang banyak gak paham di sini. Ya, banyak gak paham. Ikut-ikutan nyudutin Habib Rizik. Nah, kenapa? Karena Habib Rizik ini pengecut, takut ke luar negeri. Antum ini mau aja dibodoh-bodohin oleh media sekuler. Memangnya antum yakin betul Habib Rizik kayak begitu? Nah, la nuwafik Habib Rizik fi ba'dil asya. La nuwafik. Nah, kita enggak setuju sama dia. Bahkan kita pada sebagian perkara dia kita membid'ahkan. Pada akidahnya, asy'arinya. Ya. Iya, pada sebagian amaliyah dia kita bid'ahkan. Tapi kita enggak kafirin. Berarti masih ada hak wala, hak loyalitas dari kita, ya, yang dia punya hak untuk kita bela dia.
Dia dihadapkan dengan kaum kafir pada faktor urusan politik lah, apalah, bela dia. Harus pro di dia. Kita bodoh sekali, malah bela ya asing-asing. Oh, saya nggak bela asing, dengan mubtadi. Perhatikan kok bisa gelo begitu ya. Hah? Ini Romawi kafir, Persia kafir, perang. Rasulullah SAW beserta sahabat bela mana? Romawi. Kenapa? Romawi lebih dekat kepada al-Islam. Ya. Paham nggak di sini? Romawi lebih dekat kepada al-Islam, dibela sama Rasulullah SAW. Atau Rasulullah pro ke situ, pro ke situ. Ngerti nggak? Ya, barakallahu fiikum. Nggak ada urusan mutakhir, nggak peduli. Ini urusannya udah bukan itu. Ini udah bagian dari al-wala wal bara. Ya. Ada yang tahdir aja lagi, dia nggak punya al-wala wal bara, susah amat. Ya, dari kalangan juhal, ya tahdir aja lagi. Ya, atau maklumi mereka orang-orang bodoh yang nggak ngerti akidah, bungkusnya aja ngerti. Nah, udah, barakallahu fiikum. Nah, ini banyak ikhwah ya, yang sampai di depan mata saya sendiri, nggak usah di medsos, di depan mata saya sendiri kayak begitu. Allah musta'an. Belajar agama di mana mereka ini? Ya, belajar di mana ini? Nah, ini kayak begini sesat kayak begini. Al-wala wal baroknya nggak ada. Yang kayak begini itu ngawur, nggak bener kayak begitu. Mana lagi tadi? Ya nu mu'minun. Nah, ini dah. Bainama Abu Lahab adunuh, padahal Abu Lahab itu musuh bagi Nabi. Wa huwa amu, padahal beliau adalah paman, wa akhu abi, saudara bapaknya. Wa mahada, walaupun demikian faqad tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi SAW berlepas diri dari Abu Lahab. Nah, melanjut di sini. Nah, case, coba baca case. Atau kan sukun, dua sukun berjumpa. Gimana case? Qarabatin. Mudhafun ilaih, qarabatin. Terus minar rasuli sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam syarafu dinun. Itu lihat, dinun isim yakun muakhar. Karena indahu dzaraf, dia khobar muqaddam atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Yakun yang mahdhuf. Terus fala tanfa'u silsilatul qurabati abadan ma'a muqalafati din. Hasbuk, cukup. Nah. Dari mana bacanya, guys? Walaisatil mas'alatu mas'alata qarabatin. Maka masalahnya di sini adalah bukan masalah kekerabatan. Wala syarafa lil qarabati, tidak ada kemuliaan ya, kalau punya kekerabatan kepada Rasul biduniddin, tanpa adanya agama. Oh, keturunan Rasul, terus kenapa kalau dia jauh dari sunnah Rasul, jauh dari agama Rasul? Abu Lahab pamannya Rasul, mati kafir, Allah celah di Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab. Istrinya juga dicela, bibinya Rasul, Ummu Jamil, wa imra'atuhu, kan kena juga istrinya tuh, gak ada urusan. Tapi memang ahlul bait punya hak untuk dicintai lebih. Makanya di buku-buku akidah, di buku-buku usul, tidak ada selain Rasulullah yang kita mesti bela mereka selain sahabat, istri-istri Rasul, dan ahlul bait. Ini mesti ada kecondongan. Paham nggak di sini? Mesti ada kecondongan. Ngerti? Ya, mesti ada kecondongan. Nggak boleh kecondongan itu ada kepada segrup pengajian apa, nggak ada. Tapi kecondongan yang lebih, kan semua kaum mukminin mesti kita cintai. Ya, atau minimal kalau kita nggak sukai karena kita terlibat friksi terhadap dia, minimal masih ada wala. Tidak boleh barok secara totalitas.
Dia melakukan bid'ah, tapi dia mukmin. Kita barokah terhadap dia dan bid'ahnya, tapi nggak boleh totalitas. Sebagaimana kita barok terhadap orang kafir. Jangan terbalik. Barok kepada kaum mukminin yang bid'ah totalitas. Kafir penista agama baroknya setengah-setengah. Didoa-doain lagi. Ya. Semoga Allah beri hidayah pada dia. Ini penista agama, ini wajib dihukum mati dalam Islam. Ya, siapa tuh si hoax? Itu kalau dalam Islam wajib dihukum mati, nggak ada urusan. Bahkan kalau ada mukmin, cuman nggak bisa diterapkan, nanti ditangkap. Kalau ada mukmin yang membunuh dia nggak dosa. Dia nggak dosa. Dulu Umair bin Adi radhiyallahu anhu pernah membunuh pencela agama, dibunuh tanpa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diadukan ke Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau lihat orang yang menolong Allah dan Rasulullah, lihat tuh Umair bin Adi. Cuma jangan ditangkap nanti. Ditangkap. Ya, intinya si hoax tersebut wajib dibunuh saat itu. Cuman kita nggak berdaya. Hukum togut yang diterapkan, ya sudah. Ya sudah, 2 tahun. Ya udah kelas. Ya udah. Namun demikian kita yakini dia itu adalah penista. Penista, bahkan penyebab murtad seorang muslimah. Ya udah, maka kita barok terhadap dia totalitas. Kalau mau doain hidayah itu jangan depan umum, nyakitin kaum muslimin. Semoga si hoax dapat hidayah. Jangan depan umum, menyakiti kaum muslimin. Menyakiti itu. Sakit kita ini. Dia menista kalamullah. Menista kalamullah, menghinakan kaum mukminin. Banyak kaum mukminin dihinakan di masa dia. Nenek-nenek lah dia semprot. Pernah gak lihat videonya? Nenek-nenek dia, kita sakit hati tuh. Nenek-nenek itu pakai jilbab dia semprot ini. Tangkap deh. Wah, sakit hati gitu. Menista kalamullah. Menista kalamullah, kafir, memurtadkan muslimah, sakit hati kita. Mau doain dia terserah, tapi jangan depan umum. Semoga Allah beri hidayah pada dia. Loh, wah, giliran ada dai yang keliru, mungkin dia barok, ya seolah-olah baroknya totalitas. Sampai dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Nah, ini ngawur, usul ngawur. Ada yang kayak gitu? Ada, banyak. Dari kalangan juhal, para pengklaim, pengaku-ngaku ya, mengetahui usul, padahal mereka nggak tahu usul apapun dari Ahlussunnah kecuali sedikit. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Amma idza kana ala dini Rasul. Adapun jika kerabat Rasul tadi dia berada di atas agamanya Rasul, falahu syaraful qarabah wa syarafud din. Maka dia punya 2 kemuliaan. Kemuliaan sebagai kerabatnya Rasul dan kemuliaan agama dia. Maka cinta kita kepada kaum mukminin dengan kaum mukminin yang ahlul bait itu mesti lebih kepada ahlul bait yang beriman. Ya, enggak bisa. Enggak sama, mesti beda, enggak bisa sama. Tapi ahlul baitnya yang beriman. Ya, ini keliru juga sebagian ikhwan yang menyatakan, emangnya kalau keturunan Rasul kenapa? Lu bodoh gak belajar buku usul. Kalau dia belajar buku usul, dasar minimal wasitiyah aja, al-aqidah wasitiyah, dia akan tahu keutamaan ahlul bait. Wajib bagi kaum mukminin memberikan cinta plus kepada ahlul bait, kepada istri-istri Rasul, kepada sahabat Rasul, melebihi kecintaan kepada kaum mukminin yang lain. Namun ditakyid, diberikan persyaratan bahwa ahlul bait tersebut berada di atas agamanya Rasul. Paham enggak sini? Oh, tapi kan itu ngaku-ngaku. Lah, kita mau bilang itu ngaku-ngaku mesti punya bukti. Kan nuduh itu. Kalau nuduh gimana bimbingan Nabi? Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kalau penuduh itu mesti punya bukti. Antum ahli nasab enggak? Enggak. Ngerti ahli nasab, ahli bait? Kagak tahu. Lah, kok bisa nuduh itu palsu? Itu ngaku-ngaku. Dari mana?
Dari mana bisa ngaku-ngaku? Ya udah, kalau mereka mengklaim dia Habib, oh ya Habib. Cuman kalau dia tidak berada di atas agama Rasul atau jauh dari sunnah Rasul, kita berlepas diri. Ya, berlepas diri sebatas penyimpangan dia. Kalau dia sampai murtad, musyrik, murtad, berarti totalitas baroknya. Ngerti nggak sini? Jadi kalau ada yang Habib ini, kita mau mendustakan itu pakai ilmu juga. Jangan asal nyerocos, ngaku-ngaku Habib. Loh, emangnya antum ahli nasab? Enggak. Ngerti nasab gak? Tahu dari mana dia dusta? Ayo, al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu harus ditujukan bagi orang yang menuduh. Gak tahu. Lah, kok gimana gak tahu? Gak ngerti kok main asal nuduh itu ya. Harus ngerti, kecuali ada ahli sejarah, ahli nasab menyatakan itu bukan. Nah, kita mengutip menurut ahli nasab si fulan, dia bukan ahlul bait. Kenapa? Karena sanadnya munqati. Nah, ya. Dia itu bukan keturunan Rasul, tapi dari jalur Abu Jahal. Misal gitu kan. Misal, ya itu ahli sanad, ahli nasab, ya. Bisa kali paham di sini. Itu ahli nasab. Nah, kita nggak punya ilmunya tentang nasab kok main klaim itu dusta. Lu dari mana ilmunya? Nuduh itu pakai ilmu al-qaul, katanya al-ilmu qabla qaul al-amal. Tapi gila nuduh asal-asalan. Ya pakai ilmu juga. Ya, kita mengutip dari ucapan ahli nasab itu. Ya, nasabnya terputus. Itu bukan. Ya, dia bukan dari jalurnya Rasul, tapi dari Abu Jahal. Misalkan, terbalik. Ya kan Arab juga, ya enggak? Arab semua, ya enggak? Arab semua. Ya, memang kita ingkari juga. Ya, dikit-dikit ngaku Habib. Sampai ada orang dulu di Ciputat, kasus tahun 2008 atau 2007 ya. Ya, ini ngawur, ya. Ngaku Habib menyimpang, terus juga dia ngaku Habib itu aneh. Mukanya 100% lokal. Ini Habib mana? Emangnya Rasulullah SAW turun di Jawa apa? Hah? Rasul orang Arab ya, anak keturunannya ya ada Arabnya lah. Masa wajahnya pure Ciputat? Gimana? Karena waktu itu kejadiannya di Ciputat. Pure Ciputat gimana ceritanya? Aduh, ada-ada aja nih. Mana lagi tadi? Amma idza kana ala dini Rasul. Adapun kalau dia berada di atas agama Rasul. Amma idza kana lam yakun indahu dinun fala tanfa'u silatul qarabah abadan. Adapun kalau dia enggak punya agama walaupun punya kerabat, maka hubungan kerabat dia kepada Rasul enggak bermanfaat selama-lamanya. Ma'a mukhalafatid din. Kalau di situ terdapat penyelisihan dia terhadap agama. Nah, terus apa? Mau baca? Niko, Masya Allah. Tafadhol Niko. Ingat ya, sekali salah goceng, cepat. Nggak berani langsung. Ayo Niko, tafadhol. Ma, walihada yang mana antum? Walihada tabarro'a. Walihada tabarro'a sallallahu Alaihi Wasallam. Min ali abi fulanin Pakola Lisu Lisung pipit Bi awliya'a Fa inna awliya'ahu Al-muttaqun. Hasbuk cukup. Gantian Remon. Ini lagi main ini. Min ayyi. Fa inna bukan fa'in.
Fahadha fihi al-bara'atu minal musyrikina walau kanu min qarabati rusuli Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. wa fil hadithi man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Nah, tapi perhatikan. Walihada tabarra'a sallallahu alaihi wasallam min ali Abi Fulan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berlepas diri dari keluarga Abu Fulan. Beliau bersabda, laisa li bi awliya. Mereka bukan kekasihku atau mereka bukan loyalisku. Maka fa inna awliya'ahu, maka loyalis Rasul adalah orang-orang yang bertakwa. Min ayyi jinsin kanu, dari jenis apapun mereka atau dari ras apapun mereka. Ya, dari negara apapun mereka. Jinsiyah itu keluarga negaraan. Fahadha fihi al-bara'atu, maka dalam keterangan hadis ini terdapat faedah, yaitu bara'ah, sikap berlepas dirinya Rasulullah SAW minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, walau kanu min qarabati Rasul, walaupun mereka adalah bagian termasuk di antara kerabatnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, man batta bihi amaluhu, barang siapa yang amalnya lambat untuk mencapai derajat yang tinggi, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan membuat cepat dia untuk sampai kepada derajat yang tinggi. Tapi cukup ya, yang namanya kemuliaan ahlul bait itu hanya kemuliaan di dunia. Ya, kemuliaan di dunia. Jadi tidak ada hubungannya dengan syariat. Artinya ahlul bait kalau salah ya kena sanksi. Berbuat salah ya dosa. Ya, makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya Fatimah mencuri, apa kata Nabi? La aqta'u, ya. Atau kata Nabi SAW, la uqatti yadaha. Saya akan memotong tangannya langsung. Jadi itu demikian. Nah, kata Nabi SAW, ya Fatimah, salini, ya la unyanki minallahi syai'a. Ya Abbas, salni, la unyanka minallahi syai'a. Nabi memanggil keluarganya, wahai Fatimah, mintalah sesuatu dariku dari dunia, karena di akhirat aku gak akan bisa menolongmu sedikit pun. Wahai Abbas, mintalah dari aku, pamannya, kerabatnya dipanggil oleh Rasul. Nah, demikian. Ya, sampai sini nanti kita masuk kepada hadis Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.